Saya mundur sama staf saya, dia nantangin loncat-loncat ke sampai luar-luar ini kak, apa namanya, luar-luar jalanan gitu, kayak nantangin. Saya gitu pukul, bolak-balik sama dia. Ayo lu mau mana, lu mau mati sekarang, lu dia bilang kayak gitu. Barcode-nya sama, barcode-nya beda. Dia bilang, kamu tahu gak ini barcode-nya jenderal? Kamu nggak tahu ini barcode jenderal? Dia bilang kayak gitu kak. Mas boleh dikenalin dulu nama, sama udah berapa lama jadi? Nama saya Lukman Hakim Al-Muhaimin, umur 19 tahun. 2006 saya baru lulus sekolah, kerja di SPBU baru 6 bulan. Mas bisa diceritakan nggak sih kronologinya tuh awalnya tuh seperti apa, ada penganiayaan? Pertama awalnya tuh kan saya lagi jaga malam. Nah terus itu posisinya lagi ada busway. Nah, baru tuh mobil kejadian pelaku. Nah pelakunya masuk, saya nungguin sampai barcode-nya ada. Nah seenggaknya kan dia ada partisipasi buat kayak biar cepet lah pengisian, takutnya kan di belakang nungguin yang di depan. Nggak lama dia marah-marahnya karena kan yang belakang ngantri, siapa yang berani sama saya, dia ngomong kayak gitu. Nah saya scan kan barcode supirnya, ternyata barcode-nya beda dengan di mobil aslinya. Sedangkan mobil aslinya itu kayak semacam Alphard lah, mobil Alphard. Nah sedangkan yang di barcode mobil kayak Kijang gitu kak, platnya sama cuman mobilnya beda. Nah dia tetap ngelak gitu, tetap kayak apa namanya, marah-marah gitu. Nah saya langsung balik ke kantor, saya nanya dulu ke staf apakah boleh. Nah nggak lama saya nanya ke staf, dia ngomong udah soalnya nanya ke staf. Saya depan saya ngomongnya. Nah saya tanya ke staf, langsung saya rame-rame ke sini sama staf kan. Pas nanya ke staf, langsung kan diinterogasi sama dia. Kamu ngeliat gak ini barcode-nya sama, kata dia gitu kak. Nah barcode-nya sama, cuman kan platnya sama, barcode-nya beda. Kalau kita kan sesuai SOP kan sesuai Pertamina ya. Walaupun walaupun platnya sama, barcode-nya beda, kita nggak boleh kan ya. Nah nggak lama tuh staf saya didorong, dijedotin di mobilnya dia, mobil Alphard. Nah pas dijedotin dia diomelin tuh sama nggak tahu cewek di dalam mobil. Dan kayak gitu, dia bilang kayak gitu, saya dengernya. Nah nggak lama supirnya masukin mobil, disuruh sama pelakunya, langsung digampar staf saya sama dia, kayak ngajakin ribut gitu. Pas dari kejadian itu baru saya mundur sama staf saya, dia nantangin loncat-loncat ke sampai luar-luar ini kak, apa namanya, luar-luar jalanan gitu, kayak nantangin. Nah pas mobilnya maju dulu, disuruh pelakunya, baru dia udah nyamperin lagi, mukul si Bang Abut itu yang baju hitam, mukul dia, padahal dia nggak salah apa-apa, sedang nonton, mau ngasih es lah buat operator lah yang jaga malam. Nah nggak lama saya ngitungin duit dipukul juga, kirain saya dia udah pulang, saya gitu pukul, bolak-balik sama dia. Nah baru saya lari ke belakang, lari ke mes, dikejar sama dia. Dia ngomong kan, ayo lu mau mana, lu mau mati sekarang, lu, dia bilang kayak gitu. Nah nggak lama saya lari ngibrit ke sono-sono, ke belakang busway, dikejar terus. Warga ngomong langsung bilang, bang ke polsek aja bang. Ya udah saya lari ke polsek. Nah kirain saya dia ngikutin ke polsek. Ya udah ternyata dia pas saya ke polsek dia udah pulang. Berarti abang ke polsek itu posisi bersama dua korban lainnya, ada 3? Saya sendiri kak, saya disuruh warga. Jadi yang 2 korbannya di sini nganganin pelakunya, sampai masanan bajunya robek-robek, dipukul juga sama dia, sama pelakunya. Proses kejar-kejarannya tuh, hasil kejar-kejarannya tuh langsung berapa lama sih keributannya? Mungkin dari sejaman sih kak, dari jam 10 sampai jam setengah 12. Dari setengah 12. Abang tuh tahu itu oknum polisi itu dari mana? Apa ada ciri-ciri atau perkataan yang menandakan itu? Kalau dari oknum polisi dia bilang sendiri sih kak, dia bilangnya kan kita barcode-nya sama, barcode-nya beda. Dia bilang, kamu tahu gak ini barcode-nya jenderal? Kamu nggak tahu ini barcode jenderal? Dia bilang kayak gitu kak. Itu berulang kali. Berulang kali dia ngomong barcode jenderal, barcode Kapolda, nggak tahu dah. Pokoknya dia bilang kayak gitu. Dia bilang Kapolda doang bang. Nah kan kita kan mau ngelawan juga mikirnya jenderal kan, ya takutnya bawa senping atau apa, kita tetap jaga-jaga. Dalam video itu kan dia sempat ngambil tas, itu gimana? Nah sempat ambil tas, kita
tetap mengelak, tetap kayak biarin aja lah dia yang lawan. Ntar kita laporin juga ke pihak kepolisian. Takutnya dia kalau kita lawan, takutnya dia bersenpi kan, kita ya malah kena lagi sama Pertamina lagi. Itu kan dari awal sikapnya udah emosi udah kayak nggak wajar ya. Itu ada dugaan mungkin dia habis efek minum kah apa gimana atau ada ciri-ciri? Kalau itu saya kurang tahu sih Kak. Emang kalau kata orang-orang sekitar situ katanya habis itu. Cuman nggak tahu juga habis itu minum apa enggaknya, nggak tahu. Kita kan ya sesuai SOP aja, menjalanin aja, nggak bisa mencium-cium bau-bau gitu. Kalau Mas sendiri lukanya itu di mana aja? Kalau saya di bagian rahang Kak, di rahang sini. Itu kejadian malam berarti besoknya langsung langsung lapor. langsung lapor. Seharusnya malam itu saya udah lapor, cuman kan saya nunggu instruksi dari bos juga kan, dari bos. Tetap juga nunggunya dari bos. Kalau bos yang mau lapor ya udah, kira pagi jam 9 lapor ke polsek, ngurus. Terus langsung gitu-gitu aja ceritanya. Langsung visum semua diarahin ke Keramat Jati, puskesmas Keramat Jati. Nggak lama dicek-cekin ini kejadian kenapa, semua kenapa, sampai difoto semuanya. Siang. Iya siang, jam 2 siang ya. Berarti Mas harusnya hari ini masuk terus izin. Iya seharusnya saya masuk, ini diizinin dari bosnya. Takutnya ada kejadian lagi, dia datang lagi nyari saya, soalnya dia yang manggil nama saya terus, Kak, Lukman mana, kan saya jadi khawatir. Mungkin bosnya punya ini kali, punya feeling, takutnya ini dia ntar masuk malam kena lagi. Ya. Kalau di antara tiga itu yang paling parah bukannya apa aja? Yang paling parah sih kayaknya Bang Abud, soalnya kan dia giginya sampai patah Bang. Kalau saya kan sini paling memar doang sih. Nah yang kedua tuh Mas Anam, bajunya sampai robek. Karena ditarik. Iya karena ditarik sama dia, ditampol. Ada sampai sekarang abangnya ada rasa khawatir atau trauma atau seperti apa? Khawatir Kak, dari tadi siang takutnya kan dia balik lagi bawa backingannya, nggak tahu kan. Kita namanya dia bilang jenderal kan, kita nggak tahu juga. Namanya masyarakat biasa. Nantinya untuk harapannya gimana? Apakah agar pelaku diproses hukum biar memberikan efek jerah terhadap pelaku atau seperti apa? Seharusnya sih diproses hukum Kak, biar kayak nggak kebiasaan gitu, tuman jadinya kayak apa namanya belagu lah kalau misalnya inilah ibarat katanya Kak, kayak nggak songong lah sama operator. Kita kan udah segan sama konsumen. Nah, masa ya konsumen gak segan sama operator? Ya nggak ada petugas SPBU lain yang jadi korban juga. Iya betul, nggak ada korban lagi. Mas, tadi kan disampaikan bahwa Mas disarankan warga sempat disuruh lapor ke Polsek Pulau Gadung ya Iya. untuk menyelamatkan diri ya sebenarnya. Itu pas balik nggak bareng petugas. bareng petugas untuk nyari orang itu. Ternyata orang itu udah pulang, udah balik lagi ke rumah, nggak tahu pulang kemana dia. Saat masanya datang ke polsek, dia langsung bikin laporan apa? Saya nggak bikin laporan, cuman langsung kayak nyampein doang ada ini apa, ada kerusuhan. Nah, pas dia udah pulang, kita semua nih lihat CCTV sama Polda sama Kapolsek, lihat CCTV, barang buktinya ada, semuanya ada, langsung bikin laporan. Polsek bilang laporannya harus ini juga. Nah sedangkan saya kan sama Mas Anam ngikutin staff ngikutin bos juga. Iya saya yang dicari. Jalan-jalan sampai Yang dicari